Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini di wawancara eksklusif, kita bakal bincang-bincang di luar kebiasaan nih, yang biasanya wawancara eksklusif itu berbicaranya pendidikan gitu misal, atau politik. Tapi kali ini kita mau bicara soal dunia sastra. Jadi ada salah satu asli dari Lampung yang baru saja meraih penghargaan Rancake 2021 ini, asal pesisir barat, sudah tergabung dengan kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang Mbak Eli Darmawanti. Selamat pagi menjelang siang Kakak. Iya, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah masih tetap terus beraktivitas ya pastinya, sampai produktif nih, punya hasil karya sastra di tengah pandemi nih agaknya. Ya, alhamdulillah. Kita bakal bincang-bincang nih dengan Mbak Eli Darmawanti yang kemarin baru saja meraih penghargaan Rancake 2021 karena puisinya yang bertajuk Dang Miwang Niku Ading. Jadi dalam hal ini kita mau mengulas lebih jauh, terlebih kan bisa dibilang sudah sangat susah menemui generasi milenial yang melestarikan budaya Lampung, termasuk dalam hal ini dalam bentuk sastranya seperti itu. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait penghargaan ini, mungkin boleh diceritain Mbak Eli, awal jatuh cinta dengan dunia sastra ini gimana dulu? Silahkan. Semuanya sih berawal dari hobi membaca sih ya. Kebetulan saya dari kecil memang dijejalin oleh orang tua, terutama ayah saya, bapak, itu dengan buku-buku, dan kebanyakan itu memang buku-buku sastra. Jadi memang semua berawal dari membaca sih. Dan zaman dulu kan kita suka nulis-nulis diary gitu kan. Iya, bener banget. Diary, terus koleksi yang kertasnya macam-macam warnanya zaman itu ya. Oke. Ya, coba-coba kirim ke media. Sebelum kirim-kirim ke media kan kita kasih teman-teman dulu, teman-teman sekolah dulu, baca, dan ternyata banyak yang suka gitu kan. Nah, kemudian memberanikan diri mengirim ke media gitu. Itu mulai kapan yang mulai dipublish ke media gitu, kita berani untuk mengirim itu? Karena dulu saya kuliahnya ngambil ilmu komunikasi ya. Jadi banyak dosen-dosen saya itu yang memang orang media. Nah, kemudian sayanya juga magangnya di media massa juga. Ya pas zaman-zaman kuliah itulah mulai itu. Oke. Nah, ini kita kembali ke soal anugerah sastra Rancake yang kita peroleh baru-baru ini. Gimana perasaan kita? Apa ini yang pertama kali? Boleh dijelaskan? Ya, ini pertama kali bagi saya. Yang jelas saya bersyukur, saya merasa bahagia, dan juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, terutama kepada rekan-rekan sastrawan yang memang konsen di bidang budaya ya, terutama Udo Zakarsi, ada Mama Asmaka, dan lain-lain. Mereka yang selalu komunikasi, memberi support ke saya untuk terus menulis dan menerjemahkan karya-karya dalam bahasa Lampung. Kalau kita sendiri termasuk yang dari asli suku Lampung seperti itu, Pak? Ya, saya asli dari pesisir barat, lahir di pesisir barat, kemudian sekarang menikah dan tinggal di pesisir barat. Oke, boleh diceritakan seperti apa dalam anugerah Rancake itu? Mungkin karyanya, kan tadi sudah sempat diulas mengenai judulnya. Gimana Mbak? Sorry, suaranya agak keputus-putus ya? Sekarang sudah jelas? Belum terlalu. Sudah jelas? Oh iya, udah. Oke, terkait karya sastra kita, boleh diceritakan Mbak, dalam anugerah Rancake 2021 itu seperti apa karya kita dan berisi berapa banyak puisi mungkin, seperti itu? Ya, rata-rata sih puisi pendek, ada 73 kalau nggak salah. Yang intinya sih kebanyakan dari 73 puisi itu berisi nasihat.
nasihat dari seorang kakak kepada adiknya, dari bapak kepada anaknya, dari orang tua kepada orang muda, terus persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat juga ada, termasuk tradisi-tradisi ya, ada juga di dalamnya. Kemudian juga ada beberapa juga yang mengangkat kisah-kisah kisah-kisah percintaan lah muda-mudi gitu, mengenai kerinduan seorang kekasih gitu, seperti itu. Jadi kompleks ya, nggak hanya satu hal gitu ya. Ada berapa Mbak tadi banyak totalnya isi dari puisi? Ada 73. 73. Oke. Nah, ini pasti ketika kita membuat suatu karya sastra itu ada inspirasinya kan. Boleh diceritakan gimana kita bisa terinspirasi untuk sampai melahirkan 73 puisi ini? Oh, ya banyak. Tapi rata-rata sih ya spontan aja itu, ketika terlintas di pikiran ya sudah langsung ditulis garis besarnya, kemudian ketika punya waktu santai kita perbaiki, kita edit gitu, seperti itu. Karena memang itu rata-rata memang persoalan sehari-hari sih, banyak kita temui di kehidupan. Prosesnya berapa lama nih Mbak sampai bisa menjadi sebuah buku puisi untuk akhirnya mendapatkan penghargaan sastra Rankik ini? Kalau prosesnya sih, kalau untuk Dang Miwang Niku Ading ini terbilang cukup cepat, karena ketika saya ngobrol dengan awalnya, tadi ini puisi buku hampir nggak jadi, saya cerita sedikit. Nah, kendala nih berarti, kenapa nih? Karena ketika saya dihubungi oleh Udo Zatkarzi, tadinya saya dihubungi sebagai editor bukunya teman. Untuk jadi editor bukunya teman. Nah, kemudian terjadilah percakapan, komunikasi. Gimana, kata Udo kan, nggak tertarik apa gitu untuk ikut berpartisipasi, nyumbang karya tahun ini. Karena waktu itu saya lagi sibuk banget terkait pilkada. Jadi memang belas nggak kepikiran, kalau nggak diingetin sama Udo Zatkarzi nggak kepikiran sama sekali. Jadi saya bilang sama Udo Zatkarzi, di laptop saya cuma ada 30 puisi yang memang benar-benar siap. Nah, sementara kan kalau 30 kan jelas terlalu sedikit, tapi memang banyak puisi-puisi yang sudah setengah jadi, memang belum melalui proses editing lagi gitu ya. Saya nah, sementara saya juga diburu oleh Udo untuk segera gitu. Maka kemudian sisa dari 30 itu yang ada di laptop itu saya kerjain dengan waktu yang cukup singkat menurut saya, itu selama 3 hari. Wow. Selama 3 hari full begadang gitu, karena gimana pun juga niatnya ini harus jadi gitu. Udah kayak kita ngerjain skripsi itu ya. Udah kayak ngerjain skripsi, karena memang dikejar ini ya, kepepet ternyata bisa juga gitu kan. Nah, alhamdulillah bisa selesai tepat waktu dan bisa sampai di titik ini. Oke, Kak, ini kalau boleh diceritakan, ini pertama kali kita ikutan ini penghargaan sastra Rankik, apa sebelumnya juga pernah mengikuti, Kak? Oh, pernah. Tahun berapa boleh diceritakan? Pernah beberapa, karena memang ini dulu pernah pertama kali ikut itu sama Udo Zatkarzi, kumpulan cerita Bunta cerpen. Dengan Udo Zatkarzi, kalau nggak salah sih judulnya Tumimit Kota, itu kita berdua yang dalam satu buku. Kemudian buku-buku berikutnya juga ada, tapi masih kolaborasi sama teman penulis lain. Yang kedua itu dengan SW Tiopani. Kemudian yang ada satu sendiri juga, yang Sangjong Induk Kepira, itu juga ikut. Jadi sudah terhitung 4 kalau nggak salah. 4 termasuk kali. Ini? Termasuk ini. Nah, ini kan
Akhirnya bisa meraih Sastra Rancake 2021. Ya. Nah ini kalau dari kita pribadi, apa makna pencapaian dari itu sendiri Kak? Apalagi kita sudah bisa dibilang bukan pertama kali mengikuti ini gitu kan?